Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi fasahhala sabilahu li khidmatihi wa ta'atihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi hukmihi wa qada'ihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu ubadihi. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin ahabbi ahbabihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam ini di tempat yang penuh berkah dan rahmah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisatu wal khamsun minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-56 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tafrahukat ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallah ilaika. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, janganlah menggembirakan akan engkau oleh taat. La nafiyah bima'nan nahi, janganlah menggembirakan akan engkau oleh taat, karena itu taat timbul dari diri engkau. Dan gembiralah engkau dengan taat, karena taat itu timbulnya dari Allah kepada engkau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakan wahai Rasul, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan demikianlah mereka itu hendaknya bergembira. Yang demikian itu rahmat dan anugerah Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan daripada harta dan benda duniawi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalimat taat apabila mutlak, maksudnya adalah taat kepada Allah. Karena kalimat taat ini bisa dipakaikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah. Bisa kalimat taat ini dipakaikan kepada guru, taat kepada guru. Bisa kalimat taat itu dipakaikan kepada orang tua, taat kepada orang tua, taat kepada suami, taat kepada pemerintah, pemimpin. Nah, oleh karena itu taat ini lebih umum daripada ibadah.
Kalau ibadah itu hanya mutlak untuk Allah. Marilah kita beribadah kepada Allah. Kada boleh kita beribadah kepada Rasulullah. Kada boleh kita beribadah kepada orang tua. Tapi kalau taat, nah itu lebih umum. Apabila kalimat taat itu mutlak tanpa ada kaitannya, maka maksudnya adalah taat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya, marilah kita jadi orang yang taat. Nah, ingat situ aja. Maksudnya taat kepada Allah. Itu ngarannya mutlak. Di dalam hikmah yang sebelumnya dijelaskan tentang banyaknya kebaikan yang terkandung di dalam taat itu. Nah, oleh karena banyaknya kebaikan yang terkandung di dalam taat itu, sehingga orang-orang yang melakukan taat itu gembira hatinya. Orang-orang yang melakukan taat itu senang hatinya, karena di dalam taat itu sangat banyak terkandung kebaikan-kebaikan, baik duniawi atau ukhrawi. Nah, di dalam hikmah yang ke-56 ini, Imam Ahmad Ibnu Athaillah memberikan petunjuk, penjelasan kepada kita bahwa janganlah kamu gembira karena melakukan sebuah taat. Apabila engkau pandang taat itu dari diri engkau, bergembiralah dengan taat apabila kamu pandang bahwa taat itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, al-farahu bit-ta'at kismani, kismun mazmum wa kismun mahmud. Gembira dengan sebuah taat itu ada dua. Ada gembira yang tercela, ada gembira yang terpuji. Jadi artinya senang dengan taat yang dilakukan itu kada mesti baik. Ada senang dengan taat tetapi jadinya dosa. Ada gembira dengan taat yang jadinya adalah menambah pahala. Kismani, kismun mazmum wa kismun mahmud. Fal mazmumu bermula yang dicela, kal farahi bit ta'at min haitsu zuhuruha min nafsihi wa haulihi wa quwwah wa huwa al ujbul muhbitu lit ta'at wal ujbu mamba'us syurur. Bermula yang dicela seperti gembira dengan taat, dari sekira-kira timbulnya taat itu daripada diri dan daya upayanya. Inya ini kasukaan kawa puasa 4 bulan berturut-turut. Kasukaan kawa puasa. Nah, itu tercela. Inya kasukaan kawa sembahyang semalaman itu 100 rakaat. Suka banainya kawa sembahyang tuh 100 rakaat. Nah, sukanya itu kada boleh, tercela. Inya suka benar kawa berumrah sehari 3 kali, sukanya gembira. Nah, itu tercela, karena itu termasuk ujub yang menggugurkan pahala. Di samping itu, ujub itu sumber segala kejahatan-kejahatan lain.
Orang nang kahimungan kau berbuat taat itu kayaknya bisa sombong. Orang nang kahimungan kau banyak berbuat taat itu inya bisa merimihkan orang lain. Nah jadi himung, gembira, suka kawa melakukan sebuah taat, itu adalah sesuatu perbuatan yang dicela, yang kada baik artinya. Wa kal farahi biha lima yara annahu biha istahaqqat thawab minallahi ta'ala. Dan yang dicela pula seperti dia gembira dengan taat karena sesuatu yang dia lihat bahwa dia dengan taat itu berhak mendapatkan pahala dari Allah. Ini pun tercela juga. Inya kasukaan kawa sembahyang 100 rakaat, lalu inya merasa asa berhak dapat surga. Nah, ini dicela, kada boleh. Inya kawa sembahyang semalaman 100 rakaat, lalu inya merasa ada hak masuk surga. Nah ini gembira yang dilarang, yang dicela. Dan contoh lagi, kiaskan taat-taat yang lain pada sembahyang itu. Ini misal kawa puasa di hari yang sangat panas, sekian bulan puasanya, lalu inya gembira kawa puasa itu, lalu inya merasa asa dapat surga dari Allah. Nah ini tercela. Karena kenapa dicela? Karena bagaimanapun ibadah yang kita lakukan itu, betapapun banyaknya, betapapun beratnya, itu kada akan sanggup untuk ditukarkan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannata. Tidaklah bisa memasukkan akan seseorang amal ibadahnya itu akan surga. Ujar sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah, pian pangka itu jualah. Amal pian tu kada kawala memasukkan pian ke surga. Qala wala ana, amalku pun ujar Nabi kada kawa memasukkan aku ke surga. Illa ayataghammadani Allahu birahmatih, kecuali bahwa Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi amun kita kahimungan kawat berbuat taat, lalu kita asa dapat surga, nah itu tercela. Rasulullah SAW pun dengan amal sidin yang luar biasa, beliau merasa bahwa amal beliau itu kada sanggup untuk ditukarkan dengan surga. Sebab surga itu sesuatu yang sangat, yang seraba luar biasa. Nah para muhibbin rahimakumullah, yang bisa memasukkan kita ke surga itu adalah hanya rahmat Allah. Nah, kita ambil contoh, masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Surga itu tanahnya ini terbuat daripada permata. Apa yang kita hendak di situ ada. Itu surga. Kadang-kadang kita bayangkan dengan akal pikiran kita,
dengan penglihatan pendengaran. Betapa mewahnya surga itu. Nah, haji yang mabrur itu surga. Berapa ongkos naik haji itu? Kita umpamakan ongkos naik haji itu yang paling mahal, yang paling eksekutif 150 juta satu orang. Ini yang 3 kali plusnya. OINH plus angka tambah pulang 3 kali 150 juta, hotel bintang 5. Nah, 150 juta paling-paling kita kawa diam di hotel itu sebulan. Duit 150 juta nih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membalas duit 150 juta ini biaya naik haji dengan balasan yang luar biasa, surga. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah. Kalau duit itu kan cukup nukari surga. Duit 150 juta kada akan mampu menukari surganya Allah. Tetapi orang yang ini naik haji mabrur dimasukkan surga. Berarti masuk surga itu adalah rahmatnya Allah, bukan amal perbuatan kita, bukan duit 150 juta itu. 150 juta kita berisi duit, ditukarakan ke rumah. Paling-paling rumah nang tipe 50. Itu ganal sudah tuh. Di kampung anaknya, di kota kali cukup. Nah, tetapi duit 150 juta ini kita bawa naik haji mabrur, Allah ganti dengan surga. Rahmat Allah. Jakanya duit warah aja kada sanggup napa-napa. Nah, itu maksudnya amal kita ini kada kawa untuk ditukarakan lawan surga. Kalau kada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amun kita beribadah, taat kepada Allah, lalu gembira kita asa dapat surga, nah itu tercela. Amal kita kada napa-napanya, kada kawa ditukar dengan surga itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kita ambil contoh lagi. Orang yang menuntut ilmu dari rumah berangkat menuntut ilmu, niatnya ikhlas karena Allah. Ini dibalas oleh Allah dengan beberapa gedung di dalam surga. Sekali turun ke pengajian, dibalas Tuhan di dalam surga, diberi gedung lengkap dengan fasilitas dan khadam-khadamnya dan bidadarinya. Nah, sekali turun dari rumah kita menuntut ilmu, duduk 2-3 jam pamannya, dapatnya ganjarannya oleh Allah gedung nang lengkap. Ini rahmat, bukan memandang amal kita. Amal kita kayak apa? Mulai rumah tulak ke pengajian itu 3 jam. Mungkinlah dapat seitu ganjarannya, kada mungkin kalau kada rahmat. Orang pamannya kampanye. Nah, kampanye disuruh hadir paling-paling dapat baju salambar, nasi sebungkus, duit 50.000 paling banyak. Nah, dan itu wajar, itu pun kesukaan. Nah, kita kampanye dibawa orang tulakan ke lapangan bepanas nih. Nah, dapat nasi bungkus, dapat aqua, baju salambar, baju kaos, duit 50.000. Itulah balasan nang wajar. Itu balasan nang wajar. Tapi kalaunya orang tolak kampanye diberi oleh nang bakampanye nih sebuah mobil diberi, nah ini rahmat daripada nang bakampanye ini, bukan balasan nang wajar. Itu bukan balasan yang wajar, ini rahmat daripada inya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi balasan-balasan Allah yang diberikan kepada kita ini adalah semata-mata rahmat Allah, kada seimbang dengan apa yang kita kerjakan. Kita sembahyang 2 rakaat sunat subuh 5 menit cukup. Kalau kita diupah orang nih, manusia mau upah kita mengqada'akan sembahyang kuitannya. Nah, kada akan kuitan sembahyang abahku, kada akan sehari semalaman 5 waktu, paling 100.000 memberi, itu banyak.
17 rakaat sehari semalaman qada akan sidin. Karena sini ada kada sembahyang lagi hidup. Nah 100.000. Itulah ganjaran nang cocok. Karena pila apa aja 17 rakaat itu. 100.000 itu cocok ganjarannya. Tetapi sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu Allah membalas ganjaran dengan nilainya dunia dan isinya. Nah, kada rahmat kan itu. Rahmat. Kalau 2 rakaat kada kalau ditukarakan lawan itu kada cukup. Tapi karena rahmat Allah. Nah, jadi kalau kita beribadah kepada Allah, gembira kita, lalu merasa berhak, nah itu salah. Salah. Itu gembira yang tercela tadi. Wa kal farahi biha lima yara annahu biha atqa min ghairihi. Gembira dengan taat tercela juga karena sesuatu yang dia lihat bahwa dia lebih takwa dari yang lainnya. Nah, ini sembahyang 100 rakaat kasukaan kawan lain gak nang kawannya. Nah, ini kasukaan kau puasa 4 bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, puasa kawa berturut-turut. Orang kada nang sanggupnya, inya kawa, inya kasukaan. Salah itu. Itu tercela, bahkan bisa menggugurkan pahala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, gembira dengan taat yang model seperti tadi, itu gembira nang bisa meruntuhkan pahala taat itu sendiri. Wal mahmudu, bermula yang dipuji. Berbuat taat, gembira kita, ini dipuji, jadi bertambah pahala. Kal farahi bit ta'at min haitsu syuhuduha minallahi ta'ala ni'matan minhu wa fadla walaula fadluhu wa rahmatuh ma'ata'ahu. Inya sembahyang tuntung semalaman 100 rakaat, gembira inya. Tapi gembiranya inya memandang bahwa inya diberi Allah anugerah. Aku ni bersyukur lawan Tuhan, nah kasukaan diberi Tuhan kemampuan sembahyang 100 rakaat. Jakanya kada diberi kemampuan, kada sanggup aku. Nah, ini gembira nang dipuji dan menambah nilai pahala sembahyang itu. Taat, gembiranya itu nang dipandangnya anugerah Allah nih. Aku ini asa untung bener diberi Tuhan anugerah kawa beribadah seperti ini. Jika kada anugerahnya kada sanggup. Nang disukaakannya itu anugerah Allah. Nah, ini menambah pahala. Pahala asalnya halus jadi bertambah ganal karena kegembiraan nang model kayak ini. Kal farahi bit ta'at min haitsu syuhuduha minallahi ta'ala ni'matan minhu wa fadla walaula fadluhu wa rahmatuhu ma'ata'ahu. Wa kal farahi biha min haitsu innaha alamatu hubbillah wa sababun fil qurbi wa la yarawna li anfusihim haula wala quwwah. Dan gembira yang terpuji pula adalah gembiranya dia dengan taat. Dari sekira-kira bahwa taat itu adalah tanda kecintaan Allah, sebab kedekatan dengan Allah, dan mereka tidak melihat bagi diri mereka kemampuan dan daya upaya. Ini berbuat taat, suka. Kenapa maka suka? Karena taat ini tanda disayangi Tuhan. Nah, dan inya menganggap bahwa taat itu semata-mata bukan daripada kekuatan dirinya. Taat itu bukan kemampuan dirinya. Taat ini adalah alamat bahwa aku ini dicintai Allah.
Nah, bila mana kita gembira dengan demikian, maka gembira itu gembira yang terpuji, gembira yang menambah nilai pahala, itu taat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal farahul mahmud huwal musyar bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, gembira yang dipuji itu ialah yang diisyaratkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Ujar Nabi, siapa nang gembira menyenangkan akan dia oleh kebaikan-kebaikannya, dia senang berbuat baik, maka itulah orang yang beriman. Orang tuh berbuat baik senang, itu orang beriman. Tapi senangnya itu adalah senang dengan model yang kayak tadi. Kawa berzikir, kawa menuntut ilmu, inya suka. Kenapa suka? Karena aku dapat pertolongan Allah. Kenapa suka? Karena aku dipilih Allah untuk beribadah. Nah, nang disukaakannya itu pilihan Allah itu yang disukaakannya. Bukan taat nang inya gawe itu nya kada itu yang disukaakannya. Bukan sembahyang itu yang dihimungakannya kada. Tapi nang inya himung itu inya dipilih Allah untuk jadi orang nang penyembahyang, itu nang disukaakannya. Nah, ini nang terpuji kegembiraan, ini nang terpuji kehimungan tadi. Atau nang terpuji tadi yang kedua ini adalah bahwa dia berbuat taat, dia gembira. Karena apa gembira? Karena taat ini tanda kecintaan Allah. Berzikir kawa 10.000, tuntungnya suka. Kenapa suka? Karena zikir banyak ini tanda kesukaan Allah. Itu yang membuat gembira aku. Nah, ini menjadi nilai pahala tersendiri, menambahi nilai pahala yang sudah ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan mantang-mantang kita ini kalau berbuat taat lalu gembira lalu jadi kebaikan, kada. Bisa-bisa gembira itu meruntuhkan pahala taat kalau salah-salah gembiranya, dan bisa-bisa gembira itu menambah nilai taat apabila gembiranya nang cocok nang terpuji ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-57. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل